Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata warga Konoha itu banyak kaum penyembah iPhone. Ya, tanpa kita sadari ternyata setelah saya mengamati, saya perhatikan banyak banget warga Konoha itu menganggap bahwa iPhone itu adalah simbol daripada kekayaan, kejayaan, ya, kemakmuran. Padahal nggak juga ya. Jadi walaupun HP-nya dapat dari pinjol ya, misalnya nih beli iPhone maksain ya, maksain pakai apa, pakai pinjol. Tapi persepsi semacam ini sangat melekat dengan budaya warga Konoha ya. Kalau dulu iPhone itu sama seperti mantra-mantra, seperti jampi-jampi, pelet, ya, penarik, penglaris dan lain sebagainya. Jadi macam-macam pokoknya dah. Kenapa saya bahas ini? Karena kemarin lalu ada teman saya yang terkena atau terjerat pinjol sehingga keluarganya malu dah pokoknya. Ya, ada yang WA gitu sampai nyasar ke saya WA-nya. Pinjol kan gitu kalau udah macet ya. Hanya karena apa? Hanya karena menyembah iPhone, hanya karena pengen beli iPhone. Wow, gila banget ya. Dan saya berpikir, kenapa ya ada orang seperti ini ya? Apa enaknya sih pakai iPhone? Bulan lalu saya pernah beli iPhone dan saya nyesal. Saya jual lagi itu iPhone. Serius. Nyesal saya makanya. Karena saya melihat nggak jauh beda dengan HP yang lain, sama aja kok. Cuman beda merek doang. Kualitasnya nggak terlalu jauh beda. Mungkin kita belinya itu gengsi kali ya. Kita tuh beli gengsi sebenarnya kalau beli iPhone. Kalau misalnya kita belinya misalnya untuk keperluan konten ya, bisnis dan sebagainya, so aja nggak jadi masalah ya, asal sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau untuk gaya-gaya, no, saya nggak mau hal-hal seperti itu. Bodoh amat mau saya dikatain norak kayak, mau dikatain katrok kayak, mau dikatain apa kayak, bodoh amat. Saya nggak mau beli gengsi. Nah, yang saya nggak habis pikir itu ya, kok bisa warga Konoha berpikir sesempit itu ya? Kenapa pikirannya sesempit itu? Di Konoha ya ada beberapa alasan mengapa orang menganggap bahwa seseorang yang menggunakan iPhone itu adalah orang yang super duper kaya. Pokoknya pada dipamerin dah di konten-konten ya, di Instagram, di mana gitu, di IG, di TikTok ya. TikTok sarang monyet. Di sana tuh paling banyak orang flexing ya. HP lu apa? HP gua dong, iPhone. iPhone berapa? Nggak bakal ada habisnya mah kalau kayak gitu tuh. Kecuali ya digunakan untuk sesuai fungsinya, untuk ya mungkin ada fitur-fitur iPhone yang tidak dimiliki oleh fitur lain sehingga bisa digunakan untuk keperluan bisnis dan lain sebagainya. Namun ada beberapa alasan utama ya kenapa harga iPhone itu sangat mahal ya. Karena apa? Karena iPhone itu dianggap sebagai orang yang mampu membelinya. Ya, kalau misalnya nih, mohon maaf, kaum Kismin atau Miss Queen ya. Kaum Miss Queen tidak bakal beli iPhone ya. Mungkin begitu persepsinya, padahal kan nggak seperti itu juga ya. Banyak juga yang maksain. Kemudian ada semacam status simbol ya. iPhone sering dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi. Banyak yang menganggap bahwa memiliki iPhone adalah tanda bahwa seseorang telah berhasil memiliki kemampuan finansial yang baik ya. Sudah memiliki segalanya. Dianggap sudah seperti raja ya. Kalau kita nongkrong ya, di tongkrongan itu kita seperti raja. HP lu iPhone ya. Wih, keren. Widih, bagus banget apinya. Widih, cobain dong. Ah, gitu-gitu nah, di tongkrongan. Jadi kita tuh seperti punya status sosial yang tinggi ya. Kita punya kasta yang tinggi. Jadi secara tidak langsung itu status sosial itu punya kasta-kasta ya. Kasta terendah itu pakai apa? Pakai iPhone. Sorry, bukan iPhone, pakai Nokia. Masih ada nggak sih sekarang pakai Nokia? Dulu saya sangat suka pakai Nokia, sampai ngetik-ngetik, sampai ngetik-ngetik itu nggak hafalnya. Sekarang pakai QWERTY nggak
terlalu hafal ya. Zaman bahala kita pakai QWERTY itu satu tangan tuh, tangan ngelihat itu langsung bisa ya, seperti ketik di komputer tanpa ngelihat bisa. Rindu ya zaman dulu, zaman Nokia zaman dulu, dimana di zaman itu kita tidak terlalu brutal ini ya, gempuran daripada video-video flexing yang ada di Konoha. Gila banget. Saya tidak menyalahkan orang yang flexing ya, tapi saya menyalahkan orang yang terlalu maksain hidupnya karena melihat konten-konten yang berbau flexing dan lain sebagainya. Itu yang saya sayangkan. Kemudian kualitas dan desain, misalnya iPhone dikenal memiliki kualitas dengan desain yang sangat baik ya. Banyak orang menganggap bahwa iPhone adalah produk yang premium dan hanya orang kaya yang mampu membelinya. Sama seperti persepsi seperti ini. Kalau di Konoha itu ya, orang yang liburan ke Bali itu dianggap orang kaya. Idih, liburan ke Bali, gaya liburan ke Bali ke orang kaya aja. Padahal kan nggak juga ya. Banyak juga orang yang liburan ke sana nggak terlalu kaya amat, biasa aja. Nah, kemudian apa faktor lain misalnya selain dari faktor yang saya sebutkan itu? Ada pengaruh dari media sosial ya, Instagram, Facebook ya, menampilkan gambar-gambar orang yang menggunakan iPhone, memiliki gaya hidup yang super duper mewah. Hal ini dapat membuat orang lain menganggap bahwa memiliki iPhone adalah bahwa seseorang itu sudah berhasil kaya raya, dan kita terpengaruh hal itu sehingga kita terpaksa beli iPhone. Kemudian pengaruh daripada teman dan lingkungan. Jika seseorang memiliki teman atau kenalan yang menggunakan iPhone ya, seperti dianggap memiliki kemampuan finansial yang mumpuni ya. Mereka menganggap bahwa orang yang memiliki iPhone adalah tanda seseorang yang punya kasta finansial yang cukup ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Kurangnya pengetahuan ya, pengetahuan tentang teknologi ya. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pengetahuan ya yang cukup tentang teknologi dan harga smartphone. Mereka mungkin menganggap bahwa iPhone adalah satu-satunya pilihan yang mahal dan hanya orang kaya yang mampu membelinya. Namun perlu diingat bahwa memiliki iPhone itu tidak melulu ya orang kaya. Enggak seperti itu ya, enggak seperti yang digebur-geburkan ya. Mungkin kita kemakan iklan kali ya, enggak seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah faktor penyebabnya? Ini kita ngambil dari culture ya. Kita bergeser ke culture ya, dari persepsi media sosial tadi kita bergeser ke culture, budaya atau tradisi misalnya. Berdasarkan sumber-sumber akademis misalnya dari sumber Psychological Analysis of Indonesian Culture misalnya oleh Dr. Sri Edi Swaswono. Menurut penelitian ya, sifat gengsi di Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai sosial. Jadi pada umumnya, nggak semuanya tapi ya, orang Indonesia itu sangat gengsian. Gengsi tuh, gengsi gede-gedean. Jadi ya seperti itulah. Kemudian apa lagi? Ya, saya ngambil sumber dari The Indonesian Personality oleh Dr. Konco Ningrat. Ya, penelitian ini menjelaskan bahwa sifat gengsi Indonesia terkait dengan konsep harga diri dan martabat. Ya. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia bisa kepengaruh dari hal-hal seperti ini? Apa yang mempengaruhinya? Jadi semua ini berawal dari apa? Dari SDM warga Konoha, terutama di aplikasi TikTok. Saya menyebutnya dengan sarang monyet ya. Ada istilah sarang monyet. Kenapa? Karena di sana, aduh gila, SDM-nya tuh. Kenapa di TikTok itu banyak orang yang SDM rendah ya? Mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi ya rata-rata seperti itu. Apa alasannya? Kenapa? Karena pengguna TikTok terbanyak, salah satu terbanyak di dunia itu ya di Konoha ya, salah satunya. Saya melihat rata-rata orang yang main TikTok itu ya, nggak semuanya tapi ya rata-rata seperti itu SDM rendah. Kenapa? Karena dulu saya pernah main di TikTok. Aduh, DM-nya itu luar biasa. Ya, macam kebun binatang DM-nya. Aduh, geleng-geleng kepala saya main di TikTok. Ini faktor dari TikTok juga ya, karena warga TikTok biasanya, mohon maaf ya, warga yang seperti ini ya. Kalau YouTube itu kan kasta,
aplikasi itu kan ada punya kasta-kasta ya, ada kasta yang tertinggi, terendah dan sebagainya. Kalau YouTube itu kan nggak terlalu rendah kastanya, standar lah, nggak terlalu tinggi juga ya. Menurut penelitian kasta tertinggi itu adalah X, tapi menurut saya ini juga keliru ya. Mungkin datanya zaman dulu kali ya. Karena menurut penelitian kasta tertinggi itu adalah aplikasi X, terus YouTube, terus Instagram, dan terakhir itu biasanya TikTok ya. Dan yang paling mempengaruhi itu adalah TikTok ya, anak-anak muda ya, yang dipengaruhi oleh konten-konten flexing ya, orang-orang kaya flexing di TikTok dan lain sebagainya, sehingga mereka dipengaruhi secara bawah sadar ya. Lalu kenapa orang-orang seperti ini cepat terpengaruh gitu? Kenapa misalnya orang lain nggak kepengaruh gitu? Apa yang mempengaruhinya? Faktor pendidikan. Pendidikan juga berpengaruh, dan emosional. Saya melihat ya rata-rata ya pendidikan kita itu kan masih rendah ya, dan emosional. Dan ini saya memperhatikan kenapa orang Indonesia itu sangat emosional. Ini kan bagian daripada emosi juga. Kalau kita ketarik ya, atau tertarik beli iPhone itu hanya karena gengsi, ini kan bagian daripada emosional. Kita nggak bisa mengontrol emosi secara tidak langsung seperti itu kan. Proses pengambil keputusan itu kan emosi, dan sengaja ya marketing daripada iPhone ini sengaja menyasar otak kita yang paling primitif, atau yang paling dasar, atau alam bawah sadar kita. Jadi berdasarkan penelitian 90% keputusan manusia itu berdasarkan emosi ya. Ini berdasarkan penelitian loh. Keputusan manusia itu banyak dipengaruhi oleh emosi, 90% lebih. Itulah alasannya kenapa kalau kita misalnya pergi ke, mohon maaf ya, ke supermarket misalnya, terus kita mau beli sesuatu di sana. Nah, nanti kita lihat ada barang yang baru misalnya, yang kelihatannya bagus atau makanan yang enak, malah itu yang kita beli. Misalnya kita ke supermarket, misalnya kita beli, katakanlah beli garam misalnya, bukan garam rukiah, iya, tapi garam biasa, garam dapur. Sampai kita ke sana ke supermarket, nanti lain lagi ya yang kita pilih, beda lagi yang kita pilih. Jadi ini kan faktor daripada emosi ya, emosional kita itu cepat dipengaruhi. Sama seperti misalnya kalau misalnya tengah malam ya, kita main game misalnya sampai jam 2 pagi misalnya, terus kita main game, terus kita tiba-tiba kepikiran, aduh besok kan sekolah, besok kan kita kerja, ngantor dan lain sebagainya. Sekarang udah jam berapa sih? Jam 2. Kok saya main game terus ya? Ya udah, bentar lagi lah, 15 menit lagi. Nah, kita lanjut lagi nih main game kan. Main game. Terus tiba-tiba udah jam 3. Dikit lagi. Terlagi 15 menit lagi. Terus akhirnya sampai pagi. Akhirnya kita sering begadang. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin kita begadang ya. Ini kan faktor emosi ya, yang mempengaruhi pola pikir kita itu secara psikologi itu kan emosi. Keputusan kita tuh lebih banyak dipengaruhi oleh emosi. Hanya sedikit orang yang dipengaruhi oleh otak logika. Contoh misalnya, kenapa orang-orang yang super duper jenius ya, orang yang sangat cerdas itu, mereka lama menikah, cenderung pilih-pilih. Kenapa? Karena setiap mereka ketemu sama wanita, mereka akan mempertimbangkan secara logika. Otak emosi mereka itu nggak terlalu dominan biasanya. Yang paling dominan itu adalah otak logis ya, otak logika. Mereka akan mempertimbangkan semua hal, ditimbang-timbang ya. Saya nggak bakalan ketemu, nggak bakalan ada yang sempurna kan. Sementara orang-orang yang berpikiran logis itu kan mencari yang sempurna. Dan orang-orang yang, mohon maaf, yang logisnya, otak logikanya tidak terlalu bagus, biasanya dipengaruhi oleh otak emosi. Sehingga kalau ketemu wanita itu, ini dia jodoh saya. Padahal cuman cinta sesaat doang, cuman mohon maaf, kita sakne aja gitu. Padahal kita cuman sakne aja, dan kita menganggap bahwa ini adalah cinta sejati. Sehingga banyak orang yang cerai ya. Kenapa? Karena mereka itu
diperdaya oleh otak emosi. Kenapa ada orang yang selingkuh misalnya? Karena mereka sebenarnya sudah habis ya. Jadi durasi otak emosi itu ada sebenarnya. Kalau kita mencintai seseorang itu berdasarkan emosi ya, bukan berdasarkan logika. Iya, saya juga tahu bahwa cinta itu kan nggak logis ya, tapi setidaknya ada alasan logis ya. Misalnya karakternya sesuai dengan karakter kita, karakternya baik, ya, karakternya atau personalitinya jujur dan sebagainya. Itu kan alasan-alasan logis ya. Tapi kalau alasan-alasan yang tidak logis itu seperti ini misalnya, ya mau gimana lagi orang udah cinta, mau gimana lagi namanya juga cinta. Itu tuh alasan-alasan yang emosional. Nggak tahu kita tuh cinta itu gara-gara apa. Jadi orang-orang yang jenius, orang-orang yang punya logika yang tinggi, mereka nggak mau ngambil keputusan berdasarkan emosi. Makanya banyak orang yang jenius atau orang yang cerdas itu susah nikah, susah dapat jodoh. Kenapa? Karena mereka kalau ketemu sama wanita itu mereka akan berpikir secara logis ya. Mereka akan merunut ya dari awal sampai akhir, dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka akan cek semuanya, periksa semuanya. Ya, kenapa? Karena ya saya juga setuju ya kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita nikah sama wanita yang bodoh, mohon maaf ya, keturunan kita juga jadi bodoh. Kalau kita nikah sama orang yang cakep, maksudnya otaknya yang cakep, keturunan kita juga cakep. Karena berdasarkan penelitian ya, kecerdasan itu diturunkan sama ibu, bukan sama bapak. Ibu yang menurunkan kecerdasannya, sehingga orang-orang yang rajin membaca buku, jenius, ya, orang cerdas, mereka berpikir secara matang. Ya, bagaimana dengan keturunan saya? Ya, termasuk saya pribadi. Saya juga dulu waktu pacaran seperti itu. Ya, dulu waktu pacaran saya berpikir saya harus mendapatkan wanita yang cerdas. Ya, setidaknya nggak bodoh-bodoh amat lah, nggak pintar-pintar amat juga ya. Tapi jangan lola ya, atau jangan bodoh. Jangan SD merendah lah. Biar apa? Biar anak kita nanti cerdas ya. Kalau kita punya anak, mohon maaf, agak berpikirnya itu agak kurang ya nanti juga keturunan kita seperti itu kan. Jadi menyesal sendiri. Saya juga setuju dengan teori-teori yang mengatakan seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang sangat cerdas, nggak hanya itu, mereka akan melihat bibit, bobotnya, semua hal ya akan dipertimbangkan. Sehingga apa? Sehingga mereka biasanya gagal nikah ya, gagal lagi biasanya. Karena mereka mengambil keputusan berdasarkan logika. Jadi hanya segelintir orang sebenarnya yang mengambil keputusan berdasarkan logika. Rata-rata berdasarkan emosional. Biasanya seperti itu. Dan ini yang dipengaruhi oleh sales atau penjual daripada iPhone. Mereka mengiklankan ya bahwa iPhone itu melambangkan kesejahteraan, kekayaan, gengsi ya. Orang-orang yang punya kasta tertinggi, sehingga apa? Sehingga orang berlomba-lomba. Ya pengen seperti itu kan, pengen kasta tertinggi. Ya, kalau boleh jujur ya saya nggak terlalu suka pakai iPhone. nggak terlalu suka. Nggak tahu kenapa ya, saya nggak terlalu suka. Bukan karena ini ya, karena mahal harganya, bukan. Pokoknya saya ngelihatnya itu iPhone itu biasa aja, kayak HP-HP biasa gitu, nggak ada ya. Malah kalau boleh jujur ya, saya melihat HP-HP seperti Samsung ya, HP yang kalau ada produk dalam negeri saya juga pakai sebenarnya kalau ada produk dalam negeri, tapi kan kita nggak punya produk dalam negeri ya. Dan inilah yang dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh media dan otak emosional ya. Jadi dan sahabat yang nonton video ini harus hati-hati ya kalau memilih sesuatu ya. Jangan berpikir gegabah seperti teman saya terjerat pinjol karena apa? Karena pengen iPhone. Aduh, pemikirannya, saya nggak habis fikir ya. Sungguh di luar nurul ya. Kok bisa ya dia mengambil keputusan seperti itu? Nama baiknya jelek ya, namanya tercoreng. Seumur hidup kita akan ingat bahwa dia orang yang bermasalah, orang yang tidak jujur. Ya, kalau nama baiknya sudah tercoreng gitu, kita menganggap bahwa orang yang tidak jujur. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam anti iPhone.